Hiyo Tamagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ingatkan di sekeliling kalian untuk menggunakan prokes ya. Tidak ketinggalan, jangan lupa untuk bersyukur. Kali ini, tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1031 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlong Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu, tentu saja banyak sekali hal yang unik. Di antaranya Orochi dan juga Kanjuro yang nyatanya masih hidup hingga saat ini. Mereka mempunyai tujuan yang gila, yaitu menghancurkan Pulau Onigashima beserta dengan isi di dalamnya. Tak kalah unik juga bagaimana Kid dan juga Law yang sudah mengeluarkan kartu as mereka, yaitu teknik awakening mereka. Mereka sudah mencoba untuk menyerang Big Mom dari dalam maupun dari luar. Nah lalu, apakah Big Mom akan menemui ajalnya atau malah yang terjadi sebaliknya? Big Mom kali ini akan melakukan counter attack. Jadi, kali ini bocoran apakah yang akan keluar pada chapter 1031? Apakah seorang Big Mom mati begitu saja terkena awakening dari mereka? Oke, sebelum kita melakukan pembahasan terhadap bocoran manganya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Satu like dari kalian akan mengantarkan Luffy yang akan menggunakan teknik awakeningnya terhadap Kaido. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1031 kita kali ini diberi judul Ksatria Sains. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah kebangkitan buah iblis itu adalah ternyata hadiah. Law terlihat bertanya pada Kid berapa banyak medan magnet yang bisa dia berikan, tetapi Kid tidak menjawabnya. Di sana juga terlihat Big Mom menggunakan 1 tahun dari harapan hidupnya untuk menjadi lebih kuat dan lebih besar. Seperti yang Tamagon teorikan kemarin, bahwa nanti Big Mom ini akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kemungkinan memang ini berasal dari teknik jiwanya. Ini sama persis seperti Gecko Moria yang memasukkan beribu-ribu bayangan ke tubuhnya dan menjadikan tubuhnya sangat amat besar. Dia juga memberikan kehidupan kepada beberapa homies termasuk Napoleon. Nah, dalam chapter kali ini juga terlihat Drake dan juga Apo. Pada chapter sebelumnya Apo menawarkan aliansi pada Drake. Nah, kali ini jawaban Drake adalah menolak ajakan dari Apo. Akankah nanti akan ada duel antara Drake dan juga Apo mengenai aliansi yang akhirnya tidak kunjung terrealisasi? Kemudian kita lanjut ke Yamato. Yamato terlihat menerobos ke tempat di mana mereka berada dan Number tanda petik Fugu mengejar Yamato. Kita juga melihat CP0 yang dimana mereka akan menangkap Robin. Apakah penculikan dari Robin ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Jika benar-benar ini akan terjadi, maka akan pecah dan menjadi perang yang lebih besar dari Marineford tentunya. Dan tentunya juga akan mengundang orang-orang penting yang akan menuju ke Wano Kuni jika Robin ini berhasil diculik. Siapa saja yang akan menurut kalian untuk maju ke dalam perang Wano Kuni jika Robin ini diculik? Apakah Dragon, Aokiji, atau yang lainnya? Nah, CP0 yang memakai topeng berada pada level yang berbeda dari yang lain. Kemudian kita lanjut ke poin pada chapter kita kali ini, yaitu tentang Sanji, yaitu Ksatria Sains. Sanji terlihat bersama seorang wanita yang telah diserang. Tampaknya dia yang telah melakukannya, tetapi dia bingung. Sanji pun bertanya-tanya, apakah itu karena kekuatan germanya? Dan dia percaya bahwa dia bisa menjadi seorang seperti saudara laki-lakinya yang lain, yang tidak ragu menyerang wanita tentunya. Sanji kemudian mengeluarkan Red Suit miliknya. Namun Laker Korea ini tidak mengatakan apa yang dia lakukan dengan Red Suit ini. Tentu ini momen yang sangat diidam-idamkan oleh Queen, bukan? Jadi akankah Queen akan menggunakan teknik terbarunya untuk melawan Red Suit yang akan digunakan oleh Sanji ini? Sanji terlihat berbicara dengan Zoro melalui Denden Mushi dan bilang jika dia menjadi gila atau kehilangan akal sehatnya, bunuh saja dia setelah pertempuran melawan pasukan dari Kaido. Dan pada bocoran terakhirnya, Sanji pun menyerang Queen dengan serangan yang disebut Hell Memories. Tentunya kalian masih ingat kan jurus Hell Memories ini yang pernah digunakan Sanji pada saat di Fishman Island. Tentunya apinya membakar ke seluruh bagian dari tubuhnya. Apakah kita akan melihat Sanji yang berbentuk Super Saiyan? Informasi penting lainnya di minggu depan, chapter libur. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagon sudah dapatkan serta Tamagon sudah rangkum dalam video kita kali ini.
Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu, yaitu dari One Piece Magazine volume 13 yang dijadwalkan rilis pada 2 Desember nanti. Nah, di One Piece Magazine 13 ini tentunya berisi hal yang selalu unik yang terkait dalam manganya langsung. Nah, kali ini kita mendapatkan 2 buah bentuk buah iblis yang sudah akan ditampilkan di sini. Kita akan melihat secara detail dan resmi 2 bentuk buah iblis tersebut dalam majalah ini. Kira-kira bentuk dari buah iblis apa yang akan muncul di sini ya? Berikut ini Tam akan tampilkan beberapa buah iblis yang sudah resmi mendapatkan bentuk dari buah iblisnya masing-masing dari Eiichiro Oda langsung. Tidak hanya itu, kita juga akan mendapat lanjutan chapter dari manga Ace. Ini merupakan chapter keempat dari manga Ace dan menjadi chapter yang terakhir dari manga ini. Di majalah ini juga kita mendapatkan kisah kedua selain di Amazon Lily dari Buah Hankook. Ada juga beberapa hal yang menarik dan juga penting terkait dengan volume 100 dan episode yang ke-1000. Nah, dalam anime One Piece ke-1000, kita akan mendapatkan judul The Crew Gets Together. Nah, siapa yang sudah tidak sabaran untuk menunggu kehadiran One Piece episode yang ke-1000 ini? Jadi, kalian masih bisa untuk menggunakan hashtag One Piece 1000 Memories. Kemudian, kalian bisa bagikan bagaimana kesan dan hal yang menarik apa saja yang kalian dapatkan selama ini menonton anime One Piece di sosial media kalian. Dan ingat, episode kita yang ke-1000 ini akan resmi tayang pada hari Minggu 21 November 2021. Fuji TV selaku TV swasta yang berada di Jepang sudah menyelenggarakan suatu pameran khusus untuk manga dan anime untuk spesial episode ke-1000 dan juga komik yang ke-100 ini. Terlihat mereka sudah memajang beberapa gambar mengenai manga maupun anime One Piece dengan perayaan One Piece episode yang ke-1000. Iklan juga tampaknya dipajang di luar kantor pusat Fuji TV, seperti yang terlihat. Nah, untuk pameran yang digelar Fuji TV ini dimulai pada tanggal 30 Oktober dan akan berakhir pada 30 Januari 2022. Jadi, semisal kalian ada di Jepang ataupun kemungkinan akan ke Jepang, kalian tentunya wajib untuk mampir ke stasiun TV ini ya. Berikut ini Tam akan update mengenai hasil dari pertempuran yang selama ini terjadi di Onigashima. Sudah ada beberapa musuh yang bisa ditangani oleh para aliansi samurai dan masih ada sedikit saja musuh yang masih tersisa dan sebentar lagi kita akan mencapai klimaks dalam pertarungan di Onigashima. Perawakan dari para numbers yaitu nomor urut 1, 2, dan 3 sudah ditampilkan pada chapter 1030. Nah, di chapter 1030 membuat penggambaran dari semua para numbers ini menjadi sedikit komplit karena masih ada sisa satu lagi number yang belum ditampilkan wujudnya. Number yang masih belum tampil wujudnya adalah number nomor 6. Mungkin saja nanti bisa jadi pada chapter berikutnya akan tampil penampilan secara jelas bagaimana bentuk dari nomor 6 ini. Ada hal yang unik yaitu penampilan dari 3 number yang berada di chapter 1030 kemarin. Penampilannya sangat amat mirip seperti para samurai yang ditangkap bersama dengan Yamato waktu kecil di gua. Kita juga bisa melihat lukisan terakhir yang dimiliki oleh Kanjuro. Nyatanya sangat amat persis dengan buah iblis buatan Caesar Clone yaitu Smiley di Panghazard. Pertanyaannya, apakah para numbers yang ditampilkan ini memang merupakan samurai yang bersama Yamato di gua tersebut? Mereka ditangkap kembali dan akhirnya mereka dikirim ke Panghazard dengan tujuan digunakan untuk suatu penelitian. Ini berhubungan dengan raksasa. Seperti yang kita tahu, Caesar Clone mempunyai suatu penelitian yang berhubungan dengan raksasa di Panghazard. Anak-anak kecil dijadikan raksasa di Panghazard. Nah, apa mungkin memang akhirnya mereka semua menjadi raksasa seperti sekarang, yaitu para number. Dalam SBS volume terbaru nanti Oda akan memberikan nama kepada para masing-masing anggota bajak laut Kid Pirate yang sudah ditampilkan Oda di Perang Onigashima. Berikut ini adalah beberapa anggota bajak laut Kid Pirate yang resmi ditampilkan. Oke, sekian saja bocoran manga One Piece chapter 1031 dan juga informasi menarik yang terupdate yang baru belakangan ini. Jika ada spoiler tambahan akan Tam update langsung, oke? Jadi, tentu pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas kembali.